Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita menambahkan produk di Addins. Pertama, kita masuk ke web Addinsnya /wp admin di sini. Kita tunggu. Lalu kita masukkan username sama passwordnya. Lalu kita ke tab produk, langsung kita add produk. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan nama produknya, misalnya kita produk tes 20. Di sini kita masukin deskripsi panjangnya yang akan di bawah tab ini. Kita masukkan misalnya deskripsi panjang. Bisa seperti itu. Lalu kita pilih kategori produknya. Kita bisa memilih lebih dari satu kategori untuk produk, untuk setiap produk. Misalnya kita coba ini. Lalu kita bisa menambahkan tag-tag produknya seperti misalnya tas, red, biru, baru, murah, seperti itu. Lalu kita tambahkan produk galeri. Pertama kita tambahkan dulu featured image-nya, yaitu kita pilih gambar utama untuk produk sini. Kita sebagai contoh mungkin kita bisa pilih ini. Lalu kita bisa juga add produk galeri di sini. Di sini untuk menjadi produk tambahan-tambahan image yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita memilihnya dengan mencet tombol kontrol. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu gambar. Oke, lalu chat add gallery. Maka di sini langsung sudah banyak. Lalu habis itu kita ke produk data di sini. Simple ininya kita ganti dengan variabel produk. Habis itu kita buat inventory enggak shipping ya. Untuk shipping karena belum sempurna jadi saya lewat dulu. Lalu di linked produk. Ini linked produk mungkin sekitar seperti misalnya kayak rekomendasi atau yang kayak you may like seperti itu. Kita bisa mungkin cek produk. Nah, kita bisa linkkan dengan produk-produk yang lain. Misalnya kita ganti lagi, dan cross sell juga sebenarnya sama. Itu kita bisa coba lagi. Jangan sama. Kita coba 3. Sip. Lalu kita pilih atribut. Atribut di sini itu kayak misalnya warna, ukuran, seperti itu. Pertama, untuk nambahinnya kita pencet add. Lalu misalnya namanya apa? Misalnya ukuran. Sini kita tulis ukurannya apa saja, misalnya small, kecil. Lalu kita tambahkan garis seperti ini untuk sebagai pemisahnya. Lalu kita spasi lagi, kita masukkan misalnya medium, large. Jangan large aja. Lalu kita klik visible on product page biar pelanggan ntar bisa milihnya, dan use for variation karena kita memang membutuhkan ini untuk membuat variasi produk-produk. Nah, lalu kita tambah satu lagi mungkin kayak misalnya warna. Nah, kita tambahin misalnya biru, hijau, merah. Jangan lupa klik ini juga. Nah, kalau misalnya kita udah beres, kita pencet save attributes di sini. Kita tunggu. Oke. Custom tab. Langsung kita ke variation. Nah, di variasi ini kita bisa ngebikin variasi-variasi produk. Misalnya kita pengen ukurannya small dan warnanya biru. Lalu kita bisa add variation. Nah, di sini kita bisa masukin data-data tentang variasi ini. Kita bisa misalnya milih gambar. Kita juga bisa nambahin gambar buat variasi ini. Caranya pencet kotak yang ini. Lalu kita misalnya pilih contoh gambar yang ini nih. Nah, gambarnya udah ada. Terus kita masukin stoknya ada berapa, misalnya 100. Regular price adalah harga yang pertama, harga aslinya berapa, misalnya 100.000. Dan sell price itu kita bisa nambahin harga diskon. Misalnya kalau misalnya nggak perlu, kita tinggal kosongin aja. Tapi kalau misalnya perlu, kita tinggal masukin misalnya sekitar 80.000.
Dan di sini kita juga bisa masukin schedule. Yang schedule di sini artinya sell price ini berlaku dari kapan sampai kapan. Nah, kalau misalnya kita sudah melewati batas ini, maka otomatis dia bakal langsung kembali ke regular price. Contohnya kita bisa masukin waktunya sekitar 2013, bulan 12, tahun tanggal 20 sampai 2013, tahun 12 sampai kita coba hanya 2 hari. Nah, lalu kita masukin beratnya berapa, satuan di sini siapa ya. Nah, kita bisa biarin kosong aja dulu ini sementara. Shipping class juga kita bisa satukan sama yang lain gitu. Nah, lalu misalnya kalau misalnya kita pengen membuat semua variasi, kita pengen nambahin, kita bisa pencet tinggal langsung link all variation di sini. Kita ini ya di no default kan, langsung pencet link all variation. Oke. Tunggu. 9. Yap, kita bisa lihat variasi-variasi di sini. Udah small biru, medium biru, large biru, small hijau, small merah, medium hijau. Jadi semua variasi dan 2 variasi itu kita sudah linkkan. Seperti itu. Nah, kita bisa masukin semua kuantitas yang kayak seperti tadi itu satu persatu. Kita cobain lagi satu-satu. Itu stoknya, regular price-nya. Sell price. Oke, mungkin segitu dulu untuk contoh. Kita masuk ke bagian bawah. Lalu di sini kita bisa menambahkan short deskripsi tentang produk tersebut yang mungkin kita bisa lihat di sini. Kita coba sell, salah. Oke, nggak apa-apa. Mana ya? Yang sudah ada tes. Nah, di sini merupakan deskripsi pendek dan ini merupakan deskripsi panjangnya. Jadi kita bisa biarin kosong aja. Tapi kalau misalnya kita isi, kita coba isi saja. Misalnya kayak ini deskripsi pendek. Oke, kita cek lagi dari awal. Kalau kita misalnya sudah semua, kita tinggal tekan publish di sini. Publish. Oke, product published, view product, kita bisa lihat di sini, view product. Tunggu lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan featured image yang pertama dan di sini merupakan galeri-galeri yang tadi kita masukin. Kita bisa tinggal klik aja. Akan kebuka Windows baru lagi, kita bisa pilih. Seperti itu. Nah, close. Nah, karena ini harganya memang harga sale, jadi dia ini harga aslinya kita coret, lalu kita ganti dengan harga sale-nya. Ya. Lalu bakal ada logo sale di sini dan di bawahnya itu ada deskripsi pendek. Nah, kita bisa juga pilih misalnya ukuran, misalnya kayak tadi ukuran apa. Misalnya kita small, kita masukin biru. Nah, otomatis gambar yang paling besarnya itu dia bakal keganti dengan
variasi yang kita pilih tadi. Harganya pun kita mulai berubah. Kita berubah harganya sekitar 200. Karena kita lagi sale, kita langsung berubah jadi 100. Ini harga yang dipakai sekarang. Stok itu 100, kita bisa tambahin berapapun stok. Cuma stok yang kita mau, tinggal pencet add chart kalau misalnya udah. Dan ini kategori-kategori yang tadi kita pilih, dan di sini merupakan deskripsi produknya, deskripsi panjangnya. Ini additional information, informasi tambahan yang ada